Hai, apa menurutmu perjalanan waktu hanya ada di film-film? Bagaimana kalau saya bilang kamu juga melompat ke masa depan setiap kali naik pesawat? Dan yang saya maksud tentu bukan perubahan zona waktu. Selama penerbangan jauh, bagi otak waktu berjalan melambat. Saya tak punya banyak waktu untuk menjelaskan ini, tapi akan saya coba. Sebelum kamu memulai perjalanan waktu naik pesawat, saya punya fakta mengejutkan. Kita semua hidup di masa lalu, bukan di masa sekarang. Ini semua karena cara kerja otak kita. Otak menerima informasi lewat mata, telinga, dan anggota badan lain, menganalisisnya, lalu kita baru bisa menyadari apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Kecepatan seluruh proses ini cuma sekitar 80 milidetik, alias 1/800 detik. Jadi, otak manusia baru melihat masa sekarang setelah sekejap waktu, yang artinya kita semua hidup sedikit di masa lalu. Nah, sekarang saatnya kita berangkat ke masa depan. Bersandarlah dan kencangkan sabuk pengamanmu. Setiap kali kamu bergerak dalam ruang, seperti berjalan, berlari, menyetir mobil, atau terbang, waktu bagimu agak melambat dibanding orang dan benda yang dalam keadaan diam. Para ilmuwan menggunakan jam atom super akurat untuk menghitung perbedaan kecepatan waktu. Meski namanya jam atom, tapi benda ini sangat aman. Jam ini hanya mencatat getaran atom, bukan menghitung detik. Singkatnya, ini adalah jam terakurat di dunia. Saking akuratnya, tingkat keterlambatannya hanya 1 detik dalam 3,7 miliar tahun. Saya pasti sudah tidak ada lagi saat itu, jadi percaya saja ya. Para ilmuwan menggunakan 2 jam atom, masing-masing memiliki atom aluminium di dalamnya yang bergetar triliunan kali per detik. Para ilmuwan menghantarkan medan listrik lemah ke salah satu jam itu sehingga atomnya bergerak. Di akhir eksperimen, jam yang bergerak melambat sepersekian detik. Hal yang sama berlaku pada kita yang sedang naik pesawat. Bagi kita, waktu melambat, tapi karena dampaknya kecil, ini tidak menjadi masalah. Namun, gravitasi juga membuat waktu melambat. Makin dekat kita ke sumber gravitasi, yaitu bumi, makin lambat pula waktu berjalan. Sebagai contoh, ada 2 orang kembar identik. Yang satu tinggal di lantai dasar Empire State Building, dan yang lain tinggal di lantai puncaknya. 80 tahun kemudian, umur si kembar kedua akan lebih tua 1/90 miliar detik dibanding si kembar yang tinggal di lantai dasar. Ini disebabkan oleh perubahan struktur molekul dari kedua tubuh mereka. Jadi, kalau kamu terbang tinggi naik pesawat, karena gravitasinya lebih lemah, kamu menua beberapa nanodetik lebih cepat, dan ini terjadi dalam tiap penerbangan yang kamu ambil. Namun, bagaimana jika kecepatan pesawat lebih tinggi? Bagaimana jika pesawat bisa bergerak lebih cepat sampai mendekati kecepatan cahaya? Kalau kalian lupa, kecepatan cahaya itu sekitar 1,1 miliar kilometer per jam. Jadi, kalau kamu terbang mendekati kecepatan ini, waktu akan sangat melambat. 2 jam di kabin berubah menjadi 2 dekade di bumi. Namun, jika kamu terbang dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya, hukum sebab akibat mungkin menjadi tak berlaku. Menurut hukum alam, sebab terjadi terlebih dahulu, baru diikuti oleh akibat. Sederhananya, ini seperti saat kamu meminta air lebih dulu ke awak kabin, baru mendapatkannya. Bukan mendapatkan airnya dulu, baru memintanya. Kalau kamu berhasil melampaui kecepatan cahaya, hal seperti ini baru bisa terjadi. Partikel cahaya alias foton menempuh jarak antara matahari ke bumi dalam waktu 8 menit. Dengan melampaui kecepatan cahaya lewat pesawat, kita akan mengejar foton yang dilepaskan matahari 8 menit lalu. Kecepatan kita bertambah dan kita bisa mengejar foton yang dilepaskan matahari sehari sebelumnya, lalu seminggu, sebulan, sampai setahun sebelumnya. Kita pun terbang menuju masa lalu. Kita tiba di bumi 150 juta tahun lalu. Dinosaurus, ammonite, dan monster laut bisa terlihat lagi. Sehari di bumi kuno ini hanya berlangsung selama 23 jam, bukan 24 jam. Hari astronomi bumi bertambah 2 milidetik setiap abadnya. Jadi 200 juta tahun lagi, durasi satu hari di bumi akan menjadi 25 jam. Ini terjadi karena rotasi planet kita melambat berkat gelombang laut dan samudra. Baik, mari kita kembali ke masa depan.
bukan ke masa kita, melainkan sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Pada masa itu, orang belajar menentukan waktu dengan jam matahari. Bayangan pada jam matahari bergerak dari kiri ke kanan. Itu sebabnya jarum jam bergerak seperti yang kita kenal searah jarum jam. Baik, mari kita naik lagi. Kita menuju Inggris di abad ke-19. Saat itu, John Henry Belfield belajar mencari uang dengan bantuan waktu. Inti dari bisnisnya adalah setiap hari Pak Belfield menyetel arlojinya sendiri sesuai waktu Greenwich Mean Time di observatorium. Lalu dia mendatangi rumah-rumah kliennya dan menyetel waktu Greenwich yang tepat bagi mereka dengan bayaran. Bisnis ini berkembang lama bahkan setelah dia tiada dan putrinya melanjutkan usahanya sampai usia tua. Cukup, kita kembali ke masa kita tahun 2020. Dan fakta terakhir sebelum meninggalkan kabin, jika kita mengemas sejarah kita dalam 24 jam, umat manusia baru muncul pada pukul 23.59, yaitu di menit terakhir dalam satu hari. Setelah perjalanan menembus waktu yang penuh peristiwa itu, perlu diperhatikan bahwa waktu bukan hanya melambat di dalam pesawat, tapi juga di otak kita. Waktu terasa lebih lambat bagi kita saat kita bergerak. Ini semua karena emosi. Jika setiap hari diisi dengan pengalaman baru, bagi kita waktu terasa lebih panjang, lebih lambat, atau terkadang bahkan berhenti. Tapi detik demi detik berlalu seperti biasa, otak kita mengartikan masa lalu yang penuh kejadian itu dengan sangat berbeda. Selain waktu nyata yang objektif, masing-masing orang punya pemahaman waktu yang subjektif. Singkatnya, kita punya penghitung waktu sendiri di dalam kepala kita. Ini dibuktikan oleh sebuah eksperimen sederhana yang disebut paradigma bola ganjil. Kamu sedang duduk di depan komputer, melihat gambar-gambar sepatu yang berganti dengan cepat. Tiba-tiba gambar sekuntum bunga muncul, tapi hanya sekali. Meski waktu tayangnya sama dengan semua gambar lain, kamu akan merasa gambar bunga di layar muncul lebih lama daripada gambar sepatu. Ini terjadi karena hal yang monoton mempercepat waktu. Gambar-gambar sepatu itu menjadi monoton, sedang bunga menghilangkan kejemuan, sehingga terkesan muncul lebih lama. Hal yang sama juga berlaku pada gaya hidup yang tenang dan teratur. Jika kamu melakukan rutinitas yang sama setiap hari, maka meski umurmu panjang, kamu akan merasa hidupmu singkat sekali. Contoh lain adalah saat kamu mendaki gunung di negara lain, waktu berlalu lebih lama bagimu. Dan saat mengisi laporan di kantor, waktu seminggu seolah berlalu dalam sekejap mata. Apa kamu sadar bahwa masa kecil berlalu dengan jauh lebih lambat? Seminggu sebelum hari raya terasa seabad lamanya. Nah, sebagai orang dewasa, kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa setahun ini cepat sekali berlalu? Ini terjadi karena kita selalu merasakan berbagai emosi baru dan mendapat pengalaman baru saat masa kanak-kanak kita. Tapi setelah dewasa, hidup kita menjadi teratur dan kita tak punya waktu melakukan sesuatu yang baru. Hari dan minggu terasa sama, waktu berlalu dan tidak banyak yang kita ingat. Tapi ini solusinya, bepergian. Bepergian punya daya magis. Selama perjalanan, kita mengalami hal-hal baru yang belum kita ketahui. Mengunjungi tempat-tempat baru, berpindah dari satu kota ke kota lain, lebih memperhatikan hal-hal terperinci, serta belajar hal-hal baru dan menyenangkan. Kita menjadi anak-anak lagi untuk sementara waktu, dan waktu menjadi lambat bagi kita. Otak mulai memperlambat pemahaman waktu untuk membantu kita memahami dan mempelajari apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Dan hari menjadi terasa lebih panjang, kehidupan terasa berkembang. Saran saya, jadilah seperti pisang. Ya, tetap hijau dan terus tumbuh. Kalau tidak, saat menjadi matang, kamu akan membusuk begitu saja. Tapi yang manapun pilihanmu, kamu tetap punya daya tarik. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, tekan tombol suka untuk video ini dan bagikan dengan teman. Berikut beberapa video keren lain yang pasti kamu suka. Cukup klik video di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.